Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang penggunaan exception handling dengan bahasa pemrograman Java. Nah, kita tahu dulu sedikit tentang apa itu exception handling, ya. Jadi di sini exception handling-nya atau exception itu singkatan dari exceptional event, di mana di sini adanya suatu kesalahan yang bisa mengakibatkan eksekusi program kita menjadi error atau salah gitu. Nah, kesalahan ini bisa dalam bentuk human error maupun bisa dalam bentuk code-nya yang error atau kode programnya yang salah. Contoh di sini bisa untuk pembagian dengan angka 0, kemudian pengaksesan di luar jangkauan indeks array, pengaksesan file yang mungkin filenya itu tidak ada di dalam PC atau laptop kita. Gitu. Nah, kemudian exception itu bentuk errornya, handling itu adalah bentuk penanganannya. Jadi handling itu bagaimana kita menangani bentuk kesalahan yang mungkin terjadi di dalam program. Contoh kesalahannya tadi sudah disebutkan, misalkan tidak bisa dilakukan pembagian 0, bentuk handling yang kita berikan di program itu bisa kita berikan dalam bentuk informasi yang menyatakan bahwa pembagian tidak bisa dilakukan dengan 0. Atau seandainya kita melakukan akses array, di mana indeks yang kita tetapkan itu 5, tapi terjadi human error atau salah input angka, di mana jangkauan indeksnya itu enggak lebih dari 5 gitu ya, atau 10, handlingnya bisa kita berikan juga dalam bentuk informasi bahwa indeks array itu harus sesuai dengan jumlah yang kita masukkan gitu, tidak boleh lebih atau tidak boleh negatif gitu ya, negatif array. Atau bisa juga kita dalam bentuk akses file, handlingnya bisa dalam bentuk informasi bahwa file itu tidak disimpan di dalam PC ataupun laptop. Nah, penggunaan exception handling ya itu menggunakan try catch ya, ada try, ada catch. Try itu biasanya untuk memasukkan kode-kode program yang nanti mungkin adanya suatu kesalahan. Jadi program yang bisa nanti mungkin adanya kesalahan itu di dalam try, sementara di dalam block catch itu berisi informasi penanganannya. Ya, jadi handling yang berbentuk informasi itu ada di dalam block catch, sementara yang kode programnya itu berada di dalam block try. Nah, langsung aja kita ke contoh programnya. Baik, di sini kita cobakan untuk menggunakan exception handling. Ya, di sini saya sudah membuat sebuah kelas, namanya adalah kelas pembagian. Di sini kita akan buat dulu main programnya. Static void main. Ya. Kemudian kita import dulu. Import Java. Nah, ini kita gunakan untuk memanggil modul untuk input data dengan keyboard ya, pakai scanner. Nah, jadi kalau misalkan kita mau membuat data di mana data itu harus diinputkan dengan keyboard, kita bisa gunakan salah satunya yaitu dengan scanner. Nah, kita buat dulu objek scannernya. Nama objeknya adalah input, menggunakan new biasa ya. Jadi kalau buat objek itu selalu digunakan new walaupun untuk menginput ya. Ini objek inputnya, new scanner, system. Nah, ini untuk input. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan system.out.println gitu ya. Masukkan angka untuk pembagian. Di sini kita 1 nilai A ya. Ini kita input, berarti input titik, karena dia kita gunakan untuk integer berarti next int, kemudian int nilai B sama dengan input titik
kemudian ini satu int hasil ya sama dengan nilai A dibagi dengan nilai B. Nah, di sini baru kita system.out.println. Bisa kita buat hasil pembagian adalah, kita tambahkan di sini hasil. Ini kalau kita coba jalankan, nah, masukkan angka untuk pembagian 7 out ya sama 3, 7 bagi 3 2 ya. Oke, bentar, ini kita tambahkan, masukkan A gitu ya. Nah, biar rapih aja ya. Masukkan nilai B. Oke, masukkan nilai A-nya. Tadi karena pakai int makanya nggak ada koma ya. Nilai B-nya 2, hasil pembagiannya adalah 5. Oke, nah sekarang kalau misalkan ya kita menggunakan exception handling ya. Pertama 10 dibagi dengan 0. Nah, exception itu adalah kesalahan atau error ya. Adanya suatu exception atau kesalahan ya, di mana bentuknya itu nanti adalah arithmetic exception. Ya, jadi jenis kesalahannya adalah kesalahan yang berupa aritmatika. Kenapa? Karena di dalam matematika, ya, di dalam aritmatika pembagian dengan 0 itu nggak bisa. Makanya dia kasih tahu dibagi by 0. Nah, jadi ini adalah bentuk kesalahan human error, ya. Bisa dibilang human error atau secara aritmatika. Karena kalau secara program itu dia nggak ada nih salahnya. Tapi ketika sudah di running, dia ada salahnya, gitu. Nah, jadi ini harus kita tangani atau kita handling, gitu ya. Kita handling dengan cara memberikan informasi bahwa tidak bisa dilakukan pembagian dengan 0. Jadi kita menghilangkan warna merah ini. Warna merah ini kan yang ngasih tahu si Java-nya gitu. Nah, sekarang yang ngasih tahu programmernya. Nah, cara menanganinya yaitu dengan try catch ya. Kita handling dengan menggunakan try catch. Nah, di sini kita masukkan ya. Kita tambahkan di sini try. Selalu try itu selalu pasangannya dengan catch. Jadi kalau catch-nya belum kita buatkan, di sini dia merah gitu. Jadi dia kasih tahu try without catch. Finally or research declaration. Jadi harus pakai catch ya, atau nanti juga pakai finally itu juga bisa, tapi try itu harus dengan catch dulu ya. Oh, ini typo, catch-nya CAT ya, benar ya, CATCA. Nah, kesalahannya adalah yang tadi. Nah, di output tadi namanya adalah arithmetic exception. Kita kopas saja ini. Nah, kita copy ya. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi kita ngasih tahu bahwa bentuk kesalahannya itu adalah arithmetic exception. Ya, ini typo CH. Nah. Ini kita singkat dengan E aja boleh. Nah, ini kalau udah, ini kita baru membuat kerangkanya aja, kerangka try catch. Nah, sekarang
apa isi dalam block try, apa isi dalam block catch. Nah, tadi sesuai dengan materi kita bahwa di dalam try itu adalah untuk program yang mungkin adanya kesalahan. Nah, karena tadi kesalahannya itu kalau kita running lagi ya, kita running, oke, ini masih aman, masukkan B juga masih aman. Ketika di hasil nggak bisa, ya. Di hasil itu adalah ketika dia dilakukan nilai A dibagi dengan nilai B. Maka blok program nilai A dibagi dengan nilai B itu harus kita masukkan ke dalam blok try. Nah, ini masuk ke dalam blok try. Kemudian apa yang ada di dalam catch? Yang ada di dalam catch itu adalah sebuah pesan bahwa system.out.println nilai B tidak boleh 0. Nah, itu pesan yang harus kita berikan. Jadi, kita itu tidak boleh menginformasikan bahwa nilai pembaginya itu dengan 0. Nah, sekarang ketika kita memasukkan ini jadi merah. Kita lihat di sini, kita baca dulu kesalahannya apa. Cannot find symbol variabel hasil. Jadi dia nggak tahu variabel hasil ini di mana gitu. Karena nggak ada di sini. Variabel hasil sudah kita masukkan di dalam try. Jadi ini kita pindahkan saja ya supaya dia bisa membaca si variabel hasil tadi. Nah, ini kita pindahkan aja ke sini. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kita jalankan, kita coba ya. Nah, nilai A-nya 10, nilai B-nya jadi 0. Nah, maka muncul pesan nilai B tidak boleh 0. Artinya kita sudah menghandling error tadi. Kan tidak muncul pesan exception, tidak muncul pesan error. Artinya sudah kita handling. Itulah yang dimaksud dengan exception handling. Kita menangani kesalahan yang ditimbulkan oleh program. Gitu. Ketika kita tidak menangani kesalahan yang ditimbulkan oleh program, nanti muncul pesan exception-nya di sini, pesan kesalahannya. Contohnya lagi, misalkan kalau kita running lagi, ya. Nah, masukkan nilai A. Kita tanpa sadar yang dimasukkan itu bukanlah angka tapi huruf. Muncullah exception-nya atau kesalahannya. Dia ngasih tahu, nggak bisa bahwa ada input mismatch exception. Inputnya nggak cocok atau mismatch. Jadi yang harus kita kasih pesan kesalahan di sini adalah bisa dengan bentuk input mismatch atau bisa juga dengan bentuk format penomoran. Nah, try catch ini kita bisa menambahkan banyak catch. Jadi nggak cuma satu aja, bisa kita tambahkan catch lagi. Jadi catch itu bisa lebih dari satu, mau berapapun itu bisa. Kita copy aja kesalahannya. Kita kopas exception-nya apa. Nah, gitu ya. Baru kita munculkan pesannya. Kalau tadi kita tidak boleh apa namanya? Memasukkan angka dengan 0 di sini, ini ada yang merah apa ya? Oke, kelas input mismatch exception. Oke, itu kesalahannya. Jadi dia tidak bisa menemukan kelas, cannot find. Oke, kita klik di solve dengan cara kita harus import dulu input mismatch-nya. Ya udah kita import dulu aja karena dia minta import, kita klik. Oke, udah muncul ya. Nah, di sini kita tambahkan pesan angka inputan harus bukan, inputan harus dalam bentuk angka. Inputan harus dalam bentuk angka gitu ya. Nah, ini baru kita coba jalankan lagi.
masukkan nilai A-nya huruf. Oke. Nah, masih merah. Ada yang kelupaan. Apa yang kelupaan? Kita lihat di sini, tidak boleh 0 itu adalah untuk program INT hasil sama dengan nilai A bagi nilai B. Berarti, untuk yang inputan, programnya harus kita masukkan ke dalam try. Mana program untuk melakukan input? Program untuk melakukan input yang ini. Ketika dia meminta masukkan nilai A dan ketika dia meminta masukkan nilai B. Otomatis program yang ini harus berada di dalam blok try. Karena yang berada di dalam blok try itu adalah program untuk yang mungkin adanya suatu kesalahan. Baru kita jalankan. Oke, masukkan nilai A dengan huruf, maka akan muncul pesan inputan harus dalam bentuk angka. Nah, di sini kita sudah mencobakan dua catch di dalam satu kasus hanya untuk kasus pembagian biasa saja, gitu. Artinya, kita bisa memasukkan lebih dari satu catch atau suatu program itu bisa terjadi kemungkinan kesalahannya lebih dari satu, gitu. Tergantung kasusnya apa. Gitu. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan exception handling, di mana exception itu adalah kesalahan yang dimunculkan oleh si Java kita handlinglah dengan menggunakan cara try dan catch. Jenis-jenis exception handling itu ada banyak, ada yang berbentuk arithmetic exception, ada yang bentuk input mismatch exception, ada juga yang dalam bentuk array, ada yang juga nanti dalam bentuk data tidak ditemukan. Nah, kita coba tambahkan lagi, misalkan di sini kita mau apa ya, membuat sebuah file, ya. Nanti sekalian di materi file reader ya, di materi serialisasi dan deserialisasi. Nah, oke, kita cukupkan dulu untuk materi exception handlingnya. Bisa dicobakan di rumah. Jadi bisa dikembangkan dengan program-program yang lain, misalkan dengan program if else, atau dengan program switch case. Jadi misalkan ketika memasukkan data switch case-nya itu tidak ada, muncul pesan bahwa pilihan tidak ada di dalam program. Gitu. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.